adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Untuk kesempatan ini kembali kami boleh datang di hadirat Tuhan, untuk kami rindu mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau senantiasa setiap saat dan ketika untuk menguatkan kami, memampukan kami, dan bahkan untuk senantiasa menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Bapa, hamba-Mu akan memberitakan kabar firman-Mu. Kau berfirman, buka rasa firman-Mu bagi kami semua, karena kami perlu akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang mendengarkan tayangan ini dan setiap telinga-telinga yang mendengarkan tayangan ini, Tuhan lawat kami semua, lawat seluruh jemaat, dan lewat firman Tuhan mereka diberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan beritakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Salam untuk saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, dan siapa saja yang mendengarkan tayangan ini, lebih khusus jemaat GPDI Sola Gracia. Kita telah berada di minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan pada perenungan saat ini dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan baca, berkata demikian. Ulangi saudara-saudara, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Saya baca berkata demikian, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara, dalam Mazmur pasal 121 ini cukup sempurna. Alkitab cukup sempurna semuanya. Tapi ayat 121 ini sangat memberkati dan menguatkan kita, saudara-saudara. Di tengah situasi dan kondisi hari-hari ini, dalam kondisi-kondisi yang sangat menakutkan secara manusia, saudara-saudara. Iya, di situasi kondisi keadaan sekarang ini yang tidak menentu situasi yang ada, saya percaya saudara-saudara dikasih Tuhan. Apa janji firman Tuhan dalam ayat di sini? Firman berkata, dari manakah datang pertolongan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara butuh seorang penolong yang akan menolong saudara. Saya juga butuh penolong yang akan menolong saya. Sebagai sesama saudara, kita saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi ada janji Tuhan. Ketika pemazmur dia berkata dalam tulisan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Saudara, ini memberikan sebuah gambaran bahwa kemana kita dapat pertolongan yang abadi. Dan saya menjawab, selain hanya pertolongan yang dari Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas memberikan pertolongan. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara, kita ada di minggu kedua tahun 2021.
Tahun 2020 sudah kita lewati, dan kalau kita bisa melewati semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Iya. Dengan segala apa yang saudara berhasil lewati, semuanya itu entah suka atau duka, semua karena pertolongan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada. Amin, saudara-saudara. Iya. Saya sering katakan, bukan karena hebat dan gagahnya kita, tetapi karena pertolongan Tuhan yang sudah menolong saudara. Selanjutnya, untuk melangkah selanjutnya di tahun ini, saudara-saudara, pada hari-hari selanjutnya Tuhan izinkan kita ada, kita juga butuh pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, dalam tugas pekerjaan saudara, saudara butuh pertolongan Tuhan. Kira-kira bentuk apa pertolongan Tuhan? Sehat, kuat dalam kehidupan, engkau bisa bergerak, bicara tentang pertolongan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, selanjutnya ayat ini berkata, ayat 2 memberi jawaban di ayat pertama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta ini. Dia berkuasa atas segala-galanya. Kalau ketika seorang menyadari bahwa betapa di alam semesta ini ada yang lebih berkuasa, yang lebih tinggi dari segala-galanya, lalu kemudian ketika dia tidak percaya menaruh pertolongan kepada yang lebih berkuasa dalam hal itu, maka teramat bodohlah manusia itu. Saudara dan saya, kita yang percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa di alam semesta ini ada yang lebih berkuasa dari segala-galanya, di atas segala-galanya, yaitu Tuhan yang kita percaya dalam Yesus. Saudara-saudara, lalu kemudian di ayat berikut, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, kita butuh kekuatan. Iya. Menghadapi setiap kondisi, keadaan apapun. Saudara, COVID-19 belum berakhir. Iya. COVID-19 yang menjadi momok bagi manusia sehingga manusia dalam kondisi yang takut. Alkitab berkata di sini dalam tulisan firman, Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Maka kita tetap kuat, tidak bicara kekuatan fisik itu saudara-saudara ya, tapi kekuatan rohani, katakan demikian, kekuatan iman untuk terus menaruh percaya kepada Tuhan di tengah kondisi sekarang ini dengan adanya COVID-19. Tidak membuat kita menjadi lemah, tidak kita putus asa, ya. Tidak membuat kita mundur dalam pengiringan kita, dalam kesetiaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus. Dia tidak membiarkan saudara terus dalam kondisi keadaan yang tidak berdaya, tetapi Dia terus memberi kemampuan kepada kita untuk terus Dia bawa saudara, Dia angkat saudara, agar supaya terus kita menjadi pribadi janji Tuhan sebagai orang-orang yang berkemenangan. Dan inilah firman berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Apa yang menyebabkan engkau goyah hari-hari ini, saudara? Masalah, persoalan, dan pergumulan dalam hidup. Mungkinkah pekerjaan, atau mungkin masalah dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam keluargamu, sehingga nyaris engkau goyah, hancur dan berantakan. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, ketika kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan dan tujukan kesetiaanmu kepadanya, mengandalkan Dia, firman berkata, Dia tidak membiarkan kakimu goyah. Saudara, hanya terkadang iblis kadang coba untuk merongrong anak-anak Tuhan untuk melemahkan saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, mari kita mau makin mendekat kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan di dalam engkau. Dampak dari COVID-19, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang bisa saja membuat engkau menjadi lemah, tetapi enggak, saya mau tetap kuat di dalam Tuhan. Saya mau tetap mengiring Tuhan, saya mau tetap tunjukkan kesetiaan saya mau tetap mengasihi Tuhan, saya mau tetap takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maka oleh Roh Kudus Dia berikan kekuatan kepada engkau. Firman selanjutnya berkata, ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan tidak pernah tidur, amin saudara-saudara. Iya, Dia setiap saat dan ketika ada memberikan pertolongan kepada engkau. Dan ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, dan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Artinya dari setiap waktu, dari waktu datang kepada waktu, Tuhan itu ada. Yesus itu ada. Percaya saudara-saudara, Dia ada di dalam engkau. Buka hati untuk Dia masuk di dalam engkau. Dan kuasanya yang sama itu ketika Dia ada pada 2000 tahun yang lalu, barusan kita peringati, Dia tetap ada sampai saat ini. Dan Dia mau menyatakan pertolongan Tuhan itu kepada engkau. Firman berkata, matahari tidak akan menyakiti engkau, bulan pun tidak akan menyakiti engkau. Dari waktu datang kepada waktu, ketika kita bangun pagi, kembali sore dan malam, dan kembali pagi, terus dan seterusnya. Ini bicara perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yaitu kita yang percaya kepadanya. Dan ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, dan Ia akan menjaga nyawamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita ada dalam hari-hari hidupmu, saudara-saudara, kita baru saja mendengar ada peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari kemarin, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menikmati hari ini bicara kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau jadi Tuhan dalam tulisan firman Tuhan, Dia adalah penjaga. Dia yang memberi perlindungan sempurna bagi engkau. Puji Tuhan, Dia adalah penjagamu. Dan ayat 8 yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Jemaat GPD Sola Gracia yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara senantiasa terus ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Maka lewat tayangan ini, beberapa keluarga Jemaat Sola Gracia, saya mau sampaikan, Tuhan senantiasa ada bersama dengan engkau. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dalam persekutuan, tetap engkau tujukan engkau sebagai pribadi yang terus mau percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang ada, Tuhan memberkati. Salam dari saya. Ya, kiranya senantiasa kita pada hari ini, hari besok dan seterusnya, Tuhan izinkan kita terus senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang telah menolong kami, yang telah menjaga kami dan memelihara kami sampai pada hari ini. Dan saat ini hamba berdoa, hamba mau serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu, dan lebih khusus setiap jemaat GPD Sola Gracia yang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami dalam segala keadaan apapun. Hamba mau berdoa, berkati umat-Mu, anak-anak-Mu dengan segala berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, dalam tugas pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Tuhan senantiasa menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka makin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Turun berkat Tuhan atas jemaat, berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.